Hai, selamat datang kembali di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Well, kalau suaranya agak berubah maklumin aja ya, soalnya lagi pakai mic baru, hasil racun dari teman-teman podcaster Indonesia. Shoutout buat Pradipta Nugrahanto. Terima kasih, saya sudah teracuni dengan baik, Mas. Anyway, kali ini gue mau ngebahas tentang film Enola Holmes. Karena kalau nggak salah di akhir September kemarin itu baru-baru rilis di Netflix. Dan ini film menurut gue cocok lah untuk jadi tontonan kalian di akhir minggu. Nah, sedikit sinopsis gue mau bacain tentang Enola Holmes. Enola Holmes adalah seorang gadis remaja berusia 16 tahun dan merupakan anak terakhir dari keluarga Holmes, klan dari detektif terkenal Sherlock Holmes. Enola tinggal dan tumbuh di rumah dengan asuhan sang ibu Eudoria Holmes. Setelah kematian ayahnya dan kepergian kakak-kakak laki-lakinya, Sherlock dan Mycroft, ibunya mengajarkan Enola berbagai hal seperti sains hingga ke bela diri jujitsu. Namun pada pagi hari di ulang tahunnya ke-16, Enola terbangun dan mendapati ibunya telah pergi. Nah, satu-satunya jejak dari ibunya itu adalah kotak kode dan decoder. Decoder itu bukan alat buat ini ya, bukan buat alat nonton video, tapi pemecah kode gitu pada zamannya. Nah, dia harus mencari ibunya dengan cara memecahkan misteri yang udah ditinggalin sama ibunya di dalam rumah. Dari situ Enola terbawa ke petualangan-petualangan yang di luar dari ekspektasinya dia dan membuat film ini jadi seru banget. Enola ini diperankan oleh Millie Bobby Brown. Nah, si Millie ini kalau nggak salah satu pemeran di series Stranger Things ya. Tapi sayangnya gue belum nonton tuh series Stranger Things. Dia ini cocok banget jadi Enola di film ini. Benar-benar pembawaannya pas, apik. Pokoknya cocok banget deh. Tapi ada yang ganggu. Bagi gua Sherlock Holmes dan Mycroft Holmes ini kurang cocok diperanin sama Henry Cavill dan Sam Claflin. Karena menurut gue Sherlock Holmes di bayangan gua tuh seorang Robert Downey Jr. maksud gue. Dengan gaya yang cukup eksentrik, dan Mycroft yang lebih cocok ke Stephen Fry dengan gaya yang ramah tapi kayak terselubung gitu. Kayak ya gitu deh, munafik lah bahasa ininya. Anyway, di film Enola ini kita bakal diajak mengelilingi suasana United Kingdom di tahun 1860-an. Dimana kalau gue ngerasa semuanya itu terasa lambat, dan juga tentunya zaman itu belum ada gadget ya. Bahkan telepon aja tuh nggak ada gitu. Terus secara visual kalian bakal dimanjain banget dengan pemandangan yang ditampilkan. Ya walaupun ada beberapa yang green screen, tapi masih dimaafkan lah. Terus teknik pengambilan gambar yang pas dan alur cerita yang berubah-ubah. Juga ada twist ending. Cocok banget ini film untuk ditonton bareng keluarga. Nah, disclaimer selanjutnya gue mau ngebahas sedikit tentang hal yang gue nggak suka dan mungkin akan sedikit spoiler. Jadi lo orang kalau nggak mau denger, ya udah mending cabut aja lah. Oke. Beberapa humor di Enola Holmes ini ngambil dari Sherlock Holmes Game of Shadow. Dan ketika gue nonton, gue udah tahu punchline-nya di mana, itu jadi nggak lucu sih. Jadi kurang banget. Terus Henry Cavill, yang bener Henry Cavill apa Henry Cavill sih? Ya whatever lah. Henry Cavill ini memerankan Sherlock Holmes bukan untuk karakter Sherlock Holmes yang tengil atau eksentrik. Benar-benar nggak keluar tuh karakter yang diperanin Robert Downey, yang di mata gue itu harusnya Sherlock Holmes nyentrik itu gitu ya kan. Nah di Henry Cavill tuh nggak nyentrik, pokoknya nggak asik lah. Terus untuk properti di film ini tuh niat banget, bener-bener sampai ada mobil jadul yang pakai mesin uap, terus rodanya cuma 3.
Abis itu untuk kereta uapnya juga it looks so real. Kayak bener-bener kereta asli, tapi mungkin itu kereta asli juga, cuman kan dicampur dengan green screen ya, supaya lebih real, dibantu oleh komputer gitu ya kan. Nah yang gue salut sih itu sih mobil, ada mobil roda 3 versi mobil awal-awal pakai mesin uap gitu. Itu keren sih, gue salut sih. Terus pokoknya semua pandangan gue tentang Sherlock Holmes dan Mycroft di sini tuh berubah. Udahlah, Henry Cavill mending jadi Superman aja lah. Lu jangan jadi Sherlock Holmes. Buat apa gitu? Cukuplah di situ aja. Anyway, it's a good movie to watch. Terus mumpung baru tayang di Netflix nih, ya monggo lah ditonton lah. Anyway, ketika Enola Holmes ini belum rilis ya, dan gue nunggu filmnya gitu ya kan, gue ngerasa kayak gue lagi mau nonton film di bioskop. Kayak rasa menggebu-gebu untuk nonton film yang lo suka. Ya gue kangen bioskop sih by the way. Kayak kalau dulu tuh untuk film-film yang gue suka banget gitu ya kan, gue harus nonton di hari pertama supaya gue gak di spoiler teman-teman gue. Kalau gue nggak dapet tiket di hari pertama, ya paling nggak besoknya lah, di jam pulang kantor tentunya. Nah ini gue ketika mau nonton Enola mirip-mirip kayak gitu, cuman ya gue mau nonton di hari pertama tapi susah karena lagi hektik juga di dunia pekerjaan nih. Terus nggak tahu ya kenapa ya, gue kangen banget gitu sama bioskop. Mungkin di next podcast gue bahas tentang kerinduan gue tentang bioskop. Oke, makasih yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Gue Ersan 56 pamit. Ciao.